Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal 3.2. Ibu buatkan video pembahasannya untuk bahan kalian belajar ya. Untuk yang pertama di sini ada soalnya adalah sekelompok ahli biologi merencanakan akan mengadakan penelitian untuk mempelajari serangga yang membahayakan di Sulawesi Tenggara. Di sini diketahui ada beberapa kejadian. Nah, di sini kita bisa tandai ya, A merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi cuaca buruk. Kemudian yang B-nya, di sini B adalah kejadian mereka akan menghadapi masalah. Jadi untuk soal yang ini kita tidak perlu memisalkan lagi karena di sana sudah ada pemisalannya. Jadi tidak perlu kita buat sendiri pemisalannya, tapi sudah ada dari soalnya. Menghadapi masalah, ini masih berlanjut kalimatnya, dengan lembaga pemerintah setempat. Kemudian kejadian C itu merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dengan alat-alat fotografi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tentukan 3 kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Secara logikanya, kalau di sana ada kejadian A, B, dan C, yang akan dipilih itu kan 3 kejadian majemuk ya. Berarti kalau A, B, dan C, si A-nya ini sebenarnya boleh hanya dipilih 3 saja. Kalau hanya dipilih 3 saja kemungkinan banyak ya. Secara keseluruhan, ketika kita memilih kejadian majemuk itu kan biasanya 2, boleh 2, boleh 3. Kalaupun 2 ya, kalaupun kejadiannya 2 berarti kan dia bentuknya nanti ada A gabung B, bisa ada A irisan B, bisa A gabungan B, bisa A irisan C, bisa juga A gabungan C, dan masih banyak lagi. Nah, tinggal di sini tentukan 3 kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Jadi kalian di sini boleh memilih kejadian yang mana saja. Ibu buatkan contohnya ya. Misalkan yang pertama, kejadian 1. Kita mau membuat si ini nih. A dan B. Berarti kalau A dan B itu kejadian mereka, kita tuliskan kalimatnya dulu, mereka akan menghadapi cuaca buruk dan masalah dengan lembaga pemerintah setempat. Jadi kita di sini mengambil yang stabil warna ungu dan warna hijau. Gitu. Kemudian kalian tuliskan bentuk atau notasi dalam notasi matematisnya. Jadi di sini kalian tuliskan kejadian 1 itu adalah A dan B. Begitu. Dikurungin aja. Untuk kejadian yang kedua, kalian boleh pilih yang lain. Kan ini ada ungu hijau. Berarti nanti boleh ungu kuning, boleh hijau kuning, boleh ungu hijau kuning juga. Gitu. Terus kan itu ada dan, ada atau. Kalian boleh menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Jadi di sini perintahnya kalian hanya memilih 3 saja, tidak harus dituliskan semuanya. Misal kejadian 2, di sini Ibu memilihnya mereka akan, kita gabungkan kalimatnya. Kalau tadi A dan B, sekarang kita coba A atau B ya. Mereka akan menghadapi cuaca buruk atau masalah dengan lembaga pemerintah setempat. Gitu. Jadi di sini kalian setempat. Nah, jadi di sini kalian boleh memilih yang mana saja ya. Karena jawabannya akan ada banyak sekali. Begitu. Ini contohnya, nanti kalian bisa kembangkan lagi. Intinya kalian memilih, boleh ungu dan hijau, boleh ungu atau hijau, boleh
ungu dan kuning, ungu atau kuning gitu kalimatnya. Tinggal kalian nanti digabungkan dalam kalimat, kemudian tuliskan notasinya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang minta menuliskan kejadian majemuknya saja. Kemudian ini untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 di sini kita coba pahami dulu soalnya. Sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan ambulans. Oke, peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap, kalau pemadam kebakarannya siap, itu peluangnya adalah 0,98. Kemudian 0,98 ya. Kemudian peluang unit kendaraan ambulansnya siap itu adalah 0,92. Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi? Oke, ceritanya di sini ada sebuah peristiwa terbakarnya sebuah gedung. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah peluang kedua kendaraan. Kalau peluang kedua kendaraan, itu berarti kalian menggunakan simbolnya dan. Kenapa dan? Karena di sini keduanya. Kalau kata-katanya salah satu kendaraan, itu artinya kalian menggunakan katanya atau. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kata kedua kendaraan atau kedua-duanya, itu menggunakan kata dan. Berarti nanti simbolnya dengan simbol irisan. Begitu. Oke. Kita di sini misalkan dulu. Misal Ibu mau menggunakan huruf pemadam kebakaran. Kita pakai K aja. Pemadam kebakaran ini adalah kejadian, ini harus dituliskan ya pemisalannya. Kejadian bahwa unit kendaraan. Jadi kalian tuliskan dari sini nih, unit kendaraan pemadam kebakaran siap bila diperlukan. Nah, kemudian satu lagi, kita misalkan ambulans. Ambulansnya huruf A, boleh. Kalau kita mau misalkan huruf A ya. Kita misalkan huruf A. Kita coba ganti dulu warnanya supaya berbeda. Nah, huruf A itu pemisalan kejadian bahwa unit kendaraan ambulans siap bila diperlukan. Tadi kita sudah tahu di sana sudah ada peluangnya. Jadi sudah jelas ya untuk untuk P dalam kurung K, peluang kejadian K, itu besarnya adalah 0,98. Kemudian untuk peluang kejadian A, itu besarnya adalah 0,92. Pertanyaannya di sini adalah peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi. Artinya karena dia keduanya siap beroperasi, berarti di sini kita akan menghitung peluang kejadian K dan dan A. Ambulans. Oke. K dan A. Jadi di sini kita sudah tahu rumusnya, berarti ini PK dikalikan dengan PA. A itu ambulans, K itu tadi pemadam kebakaran. Berarti di sini kita peroleh 0,98 dikalikan dengan 0,92. Kalian mau pakai tanda kurung boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas di sini ada tanda kalinya ya. Hasilnya ini adalah 0,9016. Kalian boleh bulatkan kedua angka di belakang koma 0,90 atau mau jadi 0,9 juga boleh. Begitu, itu untuk yang nomor 2. Jadi ini untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi.
nomor 3. Kita geserkan dulu yang ini. Di nomor 3 di sini ceritanya diketahui bahwa peluang Amir masih hidup 20 tahun lagi adalah 0,7 dan peluang bahwa Badu masih hidup 20 tahun lagi adalah 0,9. Berapa peluang bahwa keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi? Oke. Ini sebetulnya mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang ditanyakannya itu adalah peluang keduanya. Tapi di sini pertanyaannya adalah tidak hidup. Ya. Jadi di sini yang kita peroleh Amir itu peluangnya 0,7. Kemudian si Badu itu peluangnya adalah 0,9. Berarti kalau kita misalkan, tetap kita harus tuliskan pemisalannya ya. Pemisalannya tetap harus kita cantumkan di sini. Misal A itu adalah, bosan ya A terus ya. Amir M deh. Misal M itu adalah kejadian Amir masih hidup 20 tahun lagi. Kemudian Badu D, coba ya. Kejadian, ini pemisalannya kalian bebas ya. Badu masih hidup 20 tahun lagi. Oke, kita peroleh dari informasinya bahwa peluang kejadian M itu sama dengan 0,7. Kemudian peluang kejadian D itu sebesar 0,9. Pertanyaannya di sini ditanyakannya adalah tidak hidup. Oke, berarti di sini kita hitung dulu kemungkinan mereka hidup. Nanti kita kurangi begitu. Jadi untuk menghitung peluang mereka hidup di sini ya. Peluang Amir dan Badu hidup, masih hidup harusnya ya, bukan hidup. Masih hidup 20 tahun lagi. Berarti di sini kita akan menghitung peluang M dan D. Gitu. Jadi di sini kita akan menghitung peluang M dan D-nya. Atau kalau ini kita ada dua cara ya. Kita menghitung peluang M dan D-nya. Oke, berarti di sini peluang keduanya ya, keduanya hidup. Oke. Ini keduanya hidup, berarti M dan D. Berarti ini PM dan, bukan dan dikali ya. Dikalikan dengan PD, begitu. Berarti kalau kita hitung adalah 0,7 dikalikan dengan 0,9 ya. Berarti hasilnya 0,63 ya. Gitu, 0,63. Oke, kita coba lihat. Kita geser dulu. Ini, bentar, takutnya Bun ada kesalahan pemahaman soalnya, kita baca lagi. Kayaknya kalau gitu agak panjang pengerjaannya. 0,7 dan 0,9 betul. Peluang keduanya tidak hidup. Kalau keduanya hidup berarti oke. Ini boleh dikerjakan dengan seperti ini, tapi kita coba langsung, bisa nggak ya? Kalau kita langsung harusnya bisa sih. Kita coba kerjakan di sini. Kalau dia lebih simple, kita coba kerjakan aja. Nanti itu 1 dikurangi ini. Karena peluang yang, peluang utuh itu kan 1 ya. Nah, untuk yang ini, kita bisa hitungnya ini. Ini kan peluang Amir hidup ya. Berarti kalau peluang Amir tidak hidup di 20 tahun lagi, itu berarti PM komplement atau PM aksen boleh, PM komplement boleh menuliskannya itu 1 dikurangi 0,7
1 dari mana 1 itu peluang yang sudah pasti. Gitu. Jadi di sini 1 dikurangi 0,7 itu hasilnya adalah 0,3. Hal yang sama kita hitung untuk peluang D komplement. D komplement itu berarti 1 dikurangi 0,9. Hasilnya adalah 0,1. Kemudian kita menghitung keduanya masih hidup 20 tahun lagi. Berarti dari sini peluang M komplement dan D komplement itu sama dengan 0,3 dikali dengan 0,1. Oke, yang ini deh jawabannya berarti. Ini hasilnya adalah 0,03. Oke, berarti ini tadi nggak usah, karena ini menghitungnya masih hidup ya. Salah, Ibu tadi ada sedikit memahami soalnya. Oke, harusnya begini. Oke, itu untuk yang nomor 3. Jadi tadi kalau ada kata-kata tidak hidup, maksudnya begini, peluang yang utuh itu besarnya adalah 1. 1 itu adalah pasti. Nah, dia peluang Amir masih hidupnya itu 0,7. Berarti peluang Amir tidak hidup di 20 tahun lagi itu 1 dikurangi 0,7 gitu. Ini adalah si M komplementnya. 1-nya dari peluang utuhnya, 0,7-nya dari sini. Gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Nomor 4-nya kita lanjutkan. Sebuah tas berisi 15 spidol terdiri dari 8 spidol merah, 4 spidol biru, 3 spidol putih. Spidol pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Oke, di sini ada yang harus kita garis bawahi selain jumlah dari si spidolnya. Totalnya ada 15 spidol, 8 merah, 4 biru, kemudian 3 spidol putih. Yang selanjutnya diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Selanjutnya, spidol kedua diambil secara acak juga dan tidak dikembalikan juga. Oke, hitunglah peluang apabila spidol yang terambil warna merah dan biru. Jadi di sini, karena dia tidak dikembalikan. Berarti, peluang terambilnya spidol yang berwarna merah dan biru, untuk merah dan biru itu, karena ini ada spidolnya, diambilnya kan satu-satu ya? Bukan diambil keduanya langsung. Jadi di sini kita pecah. Ini peluang kejadian 1 merah dan biru ya, atau boleh pakai simbol ini langsung, guys. Merah dan biru gini deh, dan B aja ya. 1 merah dan 1 biru, peluangnya itu bisa kita peroleh. Yang pertama, kalau si merah dulu, kemudian yang kedua biru, terus biru dulu, yang keduanya merah. Oke, begitu ya. Kalau misalkan pertamanya merah nih. Kalau pertamanya merah, warnanya mirip ya kalau pertamanya merah berarti kan awalnya ada 8. Berarti ini peluangnya ada 8/15. Kenapa? Karena totalnya spidolnya ada 15. Berarti 8/15. Kemudian ini yang keduanya biru. Birunya itu ada 4. Berarti ini 4/14. Kenapa 4/14? Karena tidak dikembalikan si spidolnya itu. Jadi setelah diambil, kan awalnya 15, diambil 1. Jadi sisanya masih ada 14. Gitu. Jadi untuk kemungkinan yang pertama ini ada 8/15 dikali dengan 4/14. Ditambah yang ini birunya dulu. Kalau birunya dulu berarti ini 4/15. Karena 4-nya dari sini, jumlah spidol biru, 15-nya itu adalah NS. Semua spidol yang ada di dalam tas. Dikali dengan 8/14. Gitu, karena sudah diambil 1 si keseluruhannya. Begitu ya. Bu, kenapa di sini nggak pakai simbolnya P dan M dan B-nya begini? Sebetulnya boleh aja, tapi takutnya kalian ada multitafsir. Kenapa ini
dan tapi di sininya tambah. Jadi ini tuh ada dua. P, M, dan B gabung B dan M gitu kalau mau dilengkapi penulisannya. Karena di sini ada dua kan kejadiannya, ketika spidol biru dulu baru merah, kemudian merah dulu baru biru, itu dibedakan. Kecuali kalau diambilnya dua-duanya langsung, itu berbeda. Tapi kalau ini diambilnya satu persatu, itu nanti perhitungannya harus dipisah, ada dua kali. Gitu ya. Jadi kita coba di sini sederhanakan, berarti ini 32 per 210 ditambah dengan 32 per 210. Hasilnya adalah 64 per 210. Kita perkecil bagi 2. 32 per 105. Kalau kalian bisa diperkecil lagi boleh. Kalau enggak udah nggak apa-apa. Oke. Jadi kalian harus perhatikan ketika ada kata-kata tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti si semestanya berkurang 1. Nih, untuk yang nomor 5. Nomor 5 di sini bentar, tadi udah selesai belum? Oh, belum. Yang bagian B-nya belum ya? Sorry. Tadi ada 4 bagian B, berarti ini kita kasih judul dulu 4 bagian A. Ini adalah jawaban untuk nomor 4 bagian A. Nah, 4 bagian B. Apabila spidol ketiga diambil secara acak, hitunglah peluang bahwa tidak satu pun dari 3 spidol tersebut berwarna putih. Oke. Tidak ada yang berwarna putih ya. Berarti di sini kita harus tuliskan dulu seluruh kemungkinannya. Untuk yang B, tadi syaratnya adalah tidak ada spidol putih. Oke. Nah, tadi kita itu punya dua kemungkinan. Ada merah biru dan ada biru merah ya. Gitu. Nah, kalau dari merah biru, kita tambahkan lagi dengan merah, misalkan spidol ketiganya. Kemudian ini biru merah, ini ada biru. Berarti urutannya itu nanti ada merah, biru merah, ada merah, merah, biru. Betul nggak? Jadi nanti akan ada kombinasi si ininya juga, si huruf-hurufnya. Urutan dari merah dan birunya. Karena kan ceritanya apabila ketiga spidol yang diambil, apabila spidol ketiga diambil secara acak. Oh, spidol ketiga diambil secara acak. Berarti dia kan tidak berwarna putih ya. Berarti merah boleh ya? Oke, jadi di sini ceritanya ngambilnya untuk yang soal B itu ngambilnya ada 3 spidol. Spidol pertama diambil, kan tadinya 15. Diambil 1 berarti sisanya 14. Diambil spidol yang kedua, sisanya 14 kan. Diambil spidol kedua sisanya 13, berarti yang pengambilan ketiga itu 13 nanti. Jadi di sini kita urutin aja MBM, MMB, terus biru, merah, merah. Terus yang ini berarti ada MMM, MMB, MBM, terus BBM, terus ada kemungkinan lainnya BMB, terus ada lagi kemungkinannya MBB. Itu ya, merah, biru-biru. Terus berarti bisa juga kemungkinannya biru-biru-biru boleh ya berarti ya. Yang penting kan dia nggak ada warna putihnya. Berarti tambahannya lagi ada biru-biru-biru. Yang belum ketulis apa ya? BBM udah, BMM udah, MMB udah, MBB udah. Oh, sama ketiganya merah berarti ya? Oke. Ini merah, biru-biru-biru sama merah-merah-merah. Berarti totalnya di sini ada 8.
Oke, kita hitung dari yang ini. Dari yang ini, berarti tadi peluang seluruhnya itu, kita kasih sama dengan aja langsung. Peluang yang pertamanya merah. Tadi merah itu berapa? Kita tulisin di sini deh. 8 merah, 4 biru. Oke, kan ini di sini. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi di sini kita ganti warna deh ya, supaya nggak nyala sama yang atas. Nih. Jadi tadi kan 8 merah sama 4 biru ya. Kalau misalkan yang pertama yang ini merah dulu, bola. Apa tadi spidol ya? Spidol pertamanya merah dulu, berarti 8/15. Dikali yang keduanya biru, berarti 4/14. Kemudian spidol ketiga itu merah lagi, berarti 7/13. Ya nggak? Gitu. Karena kan di sini tadi merah, biru, merah ya. Merah, biru, merah, iya betul. Kemudian kita tambahkan, ini kita kurungin. Kita tambahkan yang ini, yang keduanya, merah, merah, biru. Kalau merah, merah, biru berarti merah dulu, ini 8/15. Birunya berarti 4/14. Biru lagi berarti 3/14. Ini dikali. Nah, gitu. Dikali. Oke, kemudian kita perkecil sedikit supaya muat. Karena yang ini bakalan panjang jawabannya. Ditambah yang ketiga ini biru, merah, merah. Biru dulu, berarti biru itu ada 4 kan awalnya, 4/15. Dikali dengan merah. Merah itu ada 8. Oh ini bukan 14, ini harusnya 13, sorry. Nah, 3/13 ya. Karena kan sudah diambil 2 bolanya. Ini udah diambil 1 di sini, berarti ini sisanya 14. Kemudian ini merah lagi ya, 7/13. Gitu. Ditambah ini sekarang. Biru, biru, merah. Kalau biru, biru, merah berarti biru dulu. 4/15. Biru, biru lagi. 3/14. Terus merahnya. Ini kalian pakai kurung boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Dikalikan dengan biru, biru, merah. Merahnya berarti 8. 8/13. Gitu. Terus di sini ditambahkan lagi dengan ini. Biru, biru dulu. Berarti biru itu 4/15. Pokoknya peluang yang pertama tuh bawahnya pasti 15. Peluang yang kedua bawahnya 14. Peluang yang ketiga bawahnya 13 gitu. Cuma yang bedanya itu apa dulu yang diambil warnanya. Ini untuk yang ini kita mau B biru, merah. Merahnya 8, biru lagi. Berarti ini 3. Ditambah ini untuk merah, biru-biru. Merah berarti 8/15. Birunya itu berarti 4/14. Birunya lagi ada di 3/13. Gitu. Terus di sini kita tambahkan lagi untuk yang biru semua. Biru, biru, biru berarti 4/15 dikali 3/14 dikali 2/14. 2/13. 2/13. Ditambah dengan merah. Merah tuh 8 ya. 8/15 dikali 7/14. 6/13. Gitu. Karena di yang nomor B ini asalkan tidak putih aja. Tidak ada spidol putih. Berarti kita tuliskan semua kemungkinan yang bisa terjadi tanpa spidol warna putih. Ini kalian jumlah-jumlahkan nanti. Kalau perkalian gampang ya, ini kali atas, kali atas, kali atas. 8 kali 4 kali 7. Pernya pasti sama semua. Pernya itu di 2730. Kalau kalian sudah dikali-kalikan semua, kemudian dijumlahkan, ini hasilnya adalah 1320.
Ini Bun langsung pakai kalkulator ya, karena gede banget, takutnya lama nanti videonya. Ini kita perkecil, ini jadinya adalah 44/91. Kalau kalian tidak mau perkecil, boleh. Tetap kalian di bentuk yang seperti ini juga boleh. Yang jelas ini kalian harus paham sih konsepnya, bahwa di sini tidak ada spidol putih. Artinya kita menuliskan semua kemungkinan terambilnya warna spidol tanpa spidol warna putih. Itu tapi tanpa pengembalian. Makanya di sini si NS-nya berkurang. Selalu berkurang 1. Dari yang tadinya 15, peluang yang keduanya berarti ada di 14, peluang ketiganya ada di 13. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 5. Nomor 5 di sini ada 50 lembar undian dengan nomor 1 sampai 50. Terdapat 3 nomor yang berisi hadiah. Apabila seorang panitia mengambil lembar undian 2 kali berturut-turut, berapa peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah? Oke. Kita lihat di sini. Tadi kan ada 50 lembar ya. Dikasih nomor 1 sampai 50. Kemudian terdapat 3 nomor yang berisi hadiah. Tapi pertanyaannya di sini adalah peluang panitia. Dia tidak mau berganti, ya udah nggak apa-apa. Peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah. Oke, di sini kita misalkan H1 itu untuk kejadian mendapatkan lembar undian yang berisi hadiah pada pengambilan pertama. Ini yang satunya lagi berarti sama, kejadian mendapatkan lembar undian yang berisi hadiah pada pengambilan kedua. Oke. Di sini kita akan mencari peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah. Oke, karena di sana yang ditanyakan adalah keduanya berisi hadiah, berarti kan dan ya, H1 dan H2. Karena pengambilan pertamanya hadiah, pengambilan keduanya hadiah, kan gitu ya. Jadi di sini yang akan kita hitung itu sebetulnya adalah peluang dari H1 irisan dengan H2. Untuk yang ini, kita bisa menggunakan rumus yang PH1, yang ininya PH2 dengan syarat H1. Kenapa? Karena si pengambilan pertamanya harus dapat hadiah dulu, baru pengambilan kedua juga bisa terhitung mendapatkan hadiah. Oke, sampai sini kita coba kerjakan. PH1, peluang kejadian mendapatkan hadiah di pengambilan pertama. Itu berarti ada 3/50. Kenapa 3/50? Karena kita ketahui tadi ada 3 nomor di sini. 3 nomor yang berisi hadiah. Dari 50 lembar yang ada, berarti kan peluangnya 3/50. Kemudian, yang ini peluang H2, kemudian H1. Ini 2/49. Jadi, peluang kejadian pengambilan kedua itu ada hadiahnya juga, tapi setelah H1 terpenuhi. Jadi kalau H1-nya sudah dapat hadiah, H2-nya juga hadiah, itu baru terhitung peluang. Nah, kemungkinan nih ada 2/49. Kenapa? Karena tadinya kan ada 3. Si peluang awalnya itu ada 3 nih. 3 ini dari total kupon berhadiah yang tersedia. 50 dari total keseluruhan. Kan H1-nya sudah terambil, tidak dikembalikan lagi dong ke kotak yang disediakan gitu ya, atau enggak ke orangnya nggak dibalikin lagi. Nanti terpilih lagi kan si undiannya. Nah, yang terpilih karena tadi sudah diambil 1, tinggal sisanya 2. Dan ininya 49, karena tadi undiannya sudah ada 1. Gitu. Jadi di sini tinggal kita kalikan, hasilnya berarti 3 dikalikan 2 ini 6,
bawahnya per 2450. Kalau mau diperkecil boleh, enggak juga tidak apa-apa. Sampai sini, Ibu cukupkan dulu videonya. Sepertinya sudah terlalu lama durasinya. Kalau ada yang tidak paham, boleh nanti ditanyakan. Ini untuk nomor 5, ini nomor 4. Kemudian ini nomor 3, ini nomor 2, dan itu nomor 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.